Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Live yang sekarang sedang ada di Bedugul, Bali. Ini baru saja melintasi Gapura atau Candi Bentar, batas Kabupaten Buleleng ke Kabupaten Tabanan. Sekarang kita masuk ke Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kita sedang melintasi Jalan Raya Bedugul dari arah Singaraja menuju ke arah Denpasar. Dan suasana di sore ini sekitar jam 5 sore, kabut tebal menghadang di tengah Jalan Raya Bedugul ini. Sebenarnya sangat jarang ya kita menemui kabut tebal di tengah jalan selama beberapa kali melintasi Bedugul. Dan hari ini sungguhlah berbeda karena kabut tebal bukan hanya menghadang di tengah jalan, namun juga di langit Bedugul di atas semua tampak putih. Nggak ada warna biru sedikit pun. Sebenarnya sore ini channel Yande Live habis datang dari jalan-jalan di Munduk dan sedang pulang kembali ke Denpasar. Saat melintasi Jalan Raya Bedugul ini terbersit keinginan untuk melihat-lihat sisi selatan dari Danau Beratan Bedugul. Selama ini channel Yande Live sudah mengubek-ubek lah sisi utara dari Danau Beratan Bedugul. Silahkan klik link video yang ada di deskripsi untuk melihat vlog-vlog yang ada di sisi utara Danau Beratan Bedugul. Kebanyakan sih tempat camping dan glamping yang banyak bertebaran di sisi utara Bedugul. Namun sisi selatan dari Danau Beratan ini belum sempat disambangi untuk membuat vlog. Dan kali ini berkesempatan untuk ke sisi selatan Danau Beratan Bedugul. Sebelum lanjut, mohon bantuannya guys untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe agar kalian juga tidak ketinggalan dengan update video jalan-jalan berikutnya. Terima kasih. Kalau tadi diperhatikan di kanan dan kiri jalan masih terdapat penjor-penjor ya. Ya itu memang perjalanan ini belum terlalu jauh sih ya dari Hari Raya Galungan yang dirayakan oleh umat Hindu Bali beberapa hari sebelumnya. Dan penjor-penjor yang ada di jalan adalah bagian dari ciri khas Hari Raya Galungan. Rute yang akan ditempuh kira-kira tergambarkan melalui peta perjalanan yang di atas ini. Sudah disebutkan tadi titik berangkat adalah dari batas antara Kabupaten Buleleng ke Kabupaten Tabanan, lalu menyusuri pinggir Danau Beratan melalui jalan shortcut 4 hingga nanti ketemu pertigaan yang akan membawa kita masuk ke jalan kecil yang ada di sisi selatan Danau Beratan Bedugul. Oke, kita baru saja melewati kompleks Pura Ulun Danu Bedugul dan sekarang sebenarnya sedang lewat di pinggir Danau Beratan, namun terhalang pandangan oleh para pedagang di pinggir jalan ini. Selain tentu saja juga karena kabut tebal sehingga Danau Beratan tidak kelihatan. Sangat tidak nyaman sebenarnya melihat pandangan deretan kaki lima di pinggir Danau Beratan ini. Padahal dulu sekitar tahun 2017 atau 2018, kalau tidak salah ingat tahunnya, ada larangan untuk berjualan di jalan raya pinggir danau ini. Oke, setelah pertigaan ini kita akan masuk ke jalan baru yang namanya Jalan Shortcut 4, yang persis jalan ini ada di atas Danau Beratan. Di ujung akhir dari shortcut 4 ini ada percabangan, dan di percabangan itu kita belok kiri agar bisa masuk nanti ke jalan sisi selatan Danau Beratan. Menjelang akhir dari shortcut 4 ini sebenarnya ada perubahan wilayah desa, dan sekarang sudah masuk ke Desa Batunya, masih sama dengan Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sudah hampir tiba di ujung akhir dari shortcut 4, dan di situ ada percabangan. Di percabangan ini kita belok kiri untuk menuju ke sisi selatan Danau Beratan. Di tikungan ini jalan masih terlihat mulus, namun jreng setelah itu jalan rusak parah.
Kondisi jalan aspal untuk menyusuri sisi selatan dari Danau Beratan ini rusak. Seperti ini ya, aspal sudah terkelupas sebagian besar di sini. Kemudian juga ya banyak compang-camping aspalnya ya. Kalau dibandingkan dengan sisi utara Danau Beratan sebenarnya 11-12 ya. Kurang lebih sama saja. Silakan lihat videonya melalui link yang ada di atas untuk menyimak atau melihat lebih lanjut dari jalan sisi utara di Danau Beratan. Kondisi cuaca masih sama seperti sebelumnya, jadi kabut tebal masih ada di sekitar sini dan ini menghalangi jarak pandang ke depan. Ini bangunan terbengkalai. Kita terus jalan ke dalam. Jalan ini namanya Jalan Puncak Mangu. Tidak dikenai pungutan masuk di sini karena memang tidak ada penjaganya saat ini. Kita masih jalan relatif pelan karena kondisi jalan tidak bagus, tidak rata, tidak mulus. Banyak bolong, retak-retak di aspalnya. Di sebelah kanan ini ada area parkir untuk kendaraan roda 4. Dari tempat parkir ini kita jalan kaki untuk lebih dekat ke danau. Sekali lagi kita sekarang sudah berada di sisi selatan dari Danau Beratan. Ini sedang berjalan ke arah timur. Di ujung jalan ini ada satu tempat glamping namanya Navilla. Kita lihat-lihat sebentar tentang Navilla dari luar ini sebelum kita kembali ke danau. Kita turun ke sini ke trotoarnya atau jalan pinggir Danau Beratan ini agar kita bisa lebih dekat dengan danau, melihat situasi dan kondisi di danau saat kabut tebal seperti ini. Kondisi sekarang jarak pandang benar-benar hampir tidak bisa melihat apapun di depan ya. Dan biasanya kalau cuaca lagi cerah, tidak ada kabut, kita bisa melihat sisi di ujung danau sebelah sana. Ini pandangan ke sisi seberang, kita pindah ke sisi seberang sana. Sudah sampai. Tidak banyak aktivitas wisata di sebelah sini dibandingkan dengan yang di sisi utara Danau Beratan. Di sisi utara Danau Beratan itu banyak dengan aktivitas wisata, tempat camping, glamping, bertebaran. Padahal sebenarnya view dari sisi selatan Danau Beratan ini tidak kalah dengan view yang ada di sisi utara Danau Beratan. Demikianlah vlog ini, jangan lupa ya untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan update video berikutnya.